Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Saya Adnan Mustaqi sebagai supervisor atau observer, Pak Salman di sini nanti sebagai coach, dan juga Pak Dede sebagai coachingnya. Nah, sebelum nanti melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan untuk coach Pak Salman. Untuk pertanyaan pertamanya, kira-kira kompetensi coaching apa yang dilaksanakan pada kegiatan coaching ini, Pak Salman? Baik, Pak Adnan, terima kasih atas waktunya. Jadi kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Dede Kurniadi. Oh, pendengar yang aktif ya, Pak Salman ya. Ya. Nah, untuk kompetensi ini, Pak Salman ya, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Pak Salman observasi dalam diskusi kali ini? Baik, Pak Adnan. Jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh Koci. Nah, yang terakhir ini, Pak Salman, kira-kira nih indikator apa nih dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan di dalam diskusi kali ini, Pak Salman? Ya, indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan Koci, Pak Adnan. Berarti ada pada solusi dari permasalahan Koci ya, Pak Salman ya. Nah, ya, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan Koci nanti kita bisa menemukan suatu solusi yang mempermudah Koci untuk melaksanakan langkah-langkah solusi selanjutnya seperti Bapak baik langsung waktu yang saya berikan kepada Pak Salman juga Pak Dede untuk melakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Salman. Mangga untuk selanjutnya dilanjutkan untuk proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak Adnan. Baik, Pak Salman. Baik, Assalamualaikum Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Dede? Alhamdulillah. Bapak Salman sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu Bapak Salman. Ya, sama-sama, gak apa-apa Pak Dede. Ada sesuatu yang ingin kita bicarakan. Ya malumlah, ini lagi semester 1 ini sangat-sangat luar biasa sibuk, apalagi di awal tahun pelajaran ini. Ya. Kira-kira mengganggu tidak Pak ini? Oh enggak Mbak Dede, enggak. Kira-kira Bapak kan sebagai kepala sekolah kan Bapak banyak rapat, banyak hal-hal yang harus dikerjakan, banyak yang harus ditandatangani, begitu kan Pak? Iya betul. Kira-kira Pak Dede dari obrolan kita hari ini apa yang Dede harapkan? Ya, mengenai ini Pak, mengenai siswa itu, keikutsertaan siswa, banyak yang kesiangan nih Pak, khususnya kelas 9 nih Pak, nggak tahu kenapa nih. Saya udah 2 minggu, udah beberapa kali mengumpulkan siswa-siswa di kelas saya, setiap hari berbicara, masih aja itu sekitar 10% itu terlambat. Begitu ya Pak Dede? Iya, 20 menit itu terlambatnya. Itu Pak. Jadi saya ingin siswa untuk 1 bulan atau 2 minggu ke depan paling tidak
95% tepat waktu ketika masuk jam pelajaran pertama itu, Pak. Iya. Gitu. Jadi yang saya tangkap Pak Dede, jadi keluhan Pak Dede adalah banyaknya siswa yang terlambat gitu ya belakangan ini, terutama kelas. Jadi ya. Saya udah mencoba ini, Pak, udah bertemu wali kelas, siapa itu wali kelas Bu Lina, Bu Ai itu, Bu Etik itu semuanya. Katanya mau mencoba untuk membriefing gitu. Atau apa itu namanya, untuk mengevaluasi kedisiplinan dalam hal kesepakatan kelas atau sekolah yang telah disepakati sebelumnya, Pak. Jadi sampai saya ini belum berhasil, Pak. Seperti itu. Oh, jadi Pak Dede sudah mencoba untuk mencari solusinya berarti Pak Dede ya? Betul, Pak. Betul. Namun selama ini belum ada hasil dari percobaan atau aksi nyata dari Pak Dede gitu ya? Ya, betul, Pak, betul. Nah, kira-kira Pak Dede adakah ide lain mungkin Pak Dede atau gagasan lain yang mungkin bisa dilakukan untuk merubah itu semuanya Pak Dede? Mohon maaf sebentar, Pak, suaranya ya. Oh ya, sebetulnya saya sendiri belum terlalu intensif, Pak, mengenai bagaimana cara atau untuk memecahkan permasalahan ini. Tapi saya sudah mencoba ini, bukan mencoba ya, mau merencanakan mengumpulkan orang tua atau wali peserta didik, Pak. Rencananya seperti itu. Jadi saya satu sisi ketika siswa terlambat mungkin ada alasan-alasannya seperti itu. Itu yang akan saya coba salah satunya. Ya, jadi kira-kira untuk melakukan hal itu Pak Dede akan mengajak siapa Pak Dede? Siapa ya? Kayaknya kesiswaan deh. Baik. Dan mungkin juga Bapak sebagai kepala sekolah kalau Bapak punya waktu. Bisa kan, Pak ya? Bisa, insya Allah. Yang kesiswaan itu Pak Asep, itu Asep Samsudin. Kira-kira selain itu Pak Dede ada lagi langkah lain? Apa ya, Pak? Mungkin terhadap siswanya gitu. Oh ya, Pak, jadi saya sebenarnya begini, Pak, belum secara utuh mendaftar atau menginventarisir siswa siapa saja yang nama-nama atau siapa saja yang terlambat, khususnya kelas itu ya, kelas 9A dan 9B itu. Sekarang jadi ingat, Pak, itu ya. Iya. Jadi saya belum, sebenarnya itu aja sih yang terlambat. Jadi saya rencana untuk tahap pertama sebelum saya briefing orang tua atau wali siswa, saya mau ini, Pak, mau mau merinci siapa saja yang seringkali terlambat masuk seperti itu. Jadi itu belum saya lakukan. Tapi sekarang jadi ingat, Pak, yang mau saya lakukan. Iya, Pak Dede. Jadi selain tadi Pak Dede menyebutkan bahwasannya akan memanggil orang tua atau mengundang orang tua untuk berkoordinasi, tentunya Pak Dede juga akan melakukan identifikasi terhadap siswa-siswa yang terlambat, mungkin kenapa alasannya gitu ya Pak ya. Ya, betul, Pak. Saya mau mengidentifikasi siapa saja, terus setelah itu saya panggil siswa-siswa itu, terus saya akan berdialog dengan mereka. Mungkin saya akan memakai pendekatan segitiga restitusi yang Bapak dulu ini presentasikan. Itu kan, Pak ya? Iya. Segitiga
Ya itu. Mungkin saya tidak sendiri Pak. Mungkin bersama wali kelas juga ya. Seperti itu. Iya Pak Dede. Nah, Pak Dede sekarang sudah mulai tercerahkan kah? Betul Pak. Jadi sekarang setelah ngobrol saya jadi merasa ada energi Pak. Kalau sendiri kan saya selalu fokus terhadap masalah. Kalau sedang ngobrol ada ide baru atau ada sesuatu yang membuat saya jadi ingat atau ide kreatif saya menjadi muncul seperti itu Pak. Terus juga kan Bapak sebagai kepala sekolah tentunya selain saya sendiri yang akan salah satu guru yang mau memecahkan masalah tersebut, mungkin dengan adanya Bapak punya otoritas untuk memberi tugas kepada guru yang lain supaya diperkuat Pak, seperti itu. Ya baik Pak Dede, nanti saya juga akan coba berkoordinasi ya dengan kesiswaan itu bagaimana cara atau solusi untuk menindaklanjuti anak-anak tersebut Pak Dede ya. Ya betul Pak. Ya. Nah kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak Dede? Mungkin ini aja Pak, Bapak saya pingin Bapak juga ikut mohon maaf Pak, mohon izin ya. Pingin Bapak kadang-kadang kalau sama saya ngajak guru-guru yang lain itu kurang ini ya, kurang efektif seperti itu Pak. Ya, pingin Bapak juga mendorong yang lain. Seperti itu Pak, itu aja mungkin. Ya baik Pak Dede, insya Allah saya juga akan mendukung yang telah direncanakan oleh Pak Dede, khususnya ini perbaikan kita semua ya untuk anak-anak menjadi lebih baik lagi ya Pak Dede. Ya. Ya kira-kira kapan Pak Dede kita mulai bisa? Ya besok juga Pak. Kalau sekarang kan kita udah sore begini, kita mau pulang Pak. Bapak juga mau pulang kan ke Cibadak kan? Iya. Jauh kan Pak. Mungkin Senin aja kan? Senin. Baik. Senin saya mulai mengidentifikasi, menginventarisir siapa saja yang secara tingkat keterlambatannya tinggi seperti itu. Dan di hari itu juga Senin besok saya mau berkoordinasi langsung dengan wakil kepala perusahaan kesiswaan dan juga wali kelas dan juga tentunya guru-guru yang lain. Kita akan berkolaborasi Pak seperti itu. Dan mudah-mudahan Senin besok Bapak hadir ya Pak ya. Insya Allah Pak Dede, saya hadir. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Seperti itu aja Pak. Itu aja mungkin. Itu aja. Mohon maaf mengganggu nih Pak. Mau pulang ya? Iya. Iya Pak Dede. Saya pengen lihat ya nyata dari Pak Dede untuk memecahkan masalah itu. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi Pak Dede ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, dengan obrolan santai. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Salman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Tadi Bapak telah melakukan proses coaching dengan Pak Dede ya Pak Salman. Iya betul Pak Anan. Nah sebelum nanti diakhiri proses ini ya saya akan menanyakan tadi setelah terkait dengan hasil observasi apa saja yang sudah Pak Salman lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian apa yang diinginkan tadi. Silakan Pak Salman. Iya, jadi yang saya harapkan dari coaching ini Pak Dede menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, kemudian juga bisa melaksanakan aksi nyata langsung berikut dengan
mengajak yang lain untuk ikut berkolaborasi. Itu mungkin Pak Adnan. Baik Pak Salman ya. Oke, menurut saya tadi proses yang coaching sudah berjalan dengan baik, luar biasa ya Pak Salman dengan Pak Dede ya, juga proses alurnya sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, yang dilakukan terkait menggali solusi-solusi yang timbul dari coachingnya. Nah sekarang untuk pertanyaan terakhir Pak Salman, selain hanya mendengarkan aktif ya, jadi untuk kompetensi yang ingin Pak Salman kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching barusan, itu apa kira-kira Pak Salman? Nah, jadi saya harap kompetensi yang diharapkan dari coach itu jadi bisa mencari solusi Pak Adnan. Selain itu juga bisa langsung action dengan melakukan aksi nyata untuk memperbaiki itu semuanya. Itu mungkin Pak Adnan. Oh, baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Salman? Saya kira cukup Pak Adnan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Salman juga Pak Dede dalam praktik coaching ini sangat luar biasa ya. Semoga dengan proses coaching ini membawa manfaat bagi kita semua. Apa yang menjadi tujuan kita tetap mengutamakan ya kebutuhan atau minat dari peserta didik kita semua, yaitu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini Pak Dede juga Pak Salman. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kita tentukan kembali jika ada informasi-informasi yang lain yang akan disampaikan terutama oleh Pak Salman juga dengan Pak Dede. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan Pak Salman, Pak Dede. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adnan. Siang Ibu Tita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu Tita baik. Gimana Bu Tita? Juga baik? Alhamdulillah baik. Nah dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali ya Pak Adnan ya. Baik. Dalam praktek coaching. Saya Tita Rusdina sebagai observer, sebagai coachnya Pak Adnan, dan sebagai coachingnya adalah Pak Salman. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan untuk coach Pak Adnan yang akan saya tanyakan. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Pak? Baik, Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Bu ya, atas waktunya. Terkait dengan kompetensi yang akan saya laksanakan ini, yaitu sebagai pendengar yang aktif Bu ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh coach, yaitu Pak Salman Bu. Iya. Pendengar yang aktif ya Pak Adan ya. Betul, nah Bu. Untuk kompetensi itu Bapak kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang Bapak observasi dalam diskusi kali ini? Jadi secara selama proses diskusi Bu ya, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coachnya Bu. Begitu Bu. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum memulai kegiatan. Baik Bu. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini ya Pak Adnan? Baik. Untuk indikatornya, ketercapaiannya yaitu terkait dengan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut Bu, sehingga solusi-solusi tersebut itu bisa timbul dari coachnya sendiri gitu Bu.
Ya. Oh, berarti pada solusi dari permasalahan Koci ya, Pak ya. Betul, Nah, Bu. semoga dengan diskusi kali ini antara coach dengan Koci nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah Koci Iya, Bu. untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu ya, Pak Adnan ya. Betul, Bu. Baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Pak Adnan dan Pak Salman untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih banyak, Pak Adnan. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, Pak Salman. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, Aduh, alhamdulillah ya. Kita ganggu bisa bertemu juga dengan Pak Salman ya. Dengar-dengar nih Pak Salman, katanya ada yang mau disampaikan nih. Betul seperti itu? Iya Pak, betul Pak. Ini Gimana? saya ada sedikit problem Pak. Ini saya kepikiran banget tentang ada seorang murid Pak, terutama di kelas saya. Kebetulan saya jadi wali kelas 10-4 Pak. Betul? Jadi ada seorang anak, dia di awal semester cukup rajin pas sekolahnya, dan sekarang ternyata udah jarang hadir Pak, jarang masuk, dan memang agak sulit untuk dikasih Pak. Nah kadang ditelepon nggak aktif nomornya gitu. Jadi saya cukup sulit Pak untuk mengetahui murid ini Pak. Berarti yang saya garis bawahi terkait Pak Salman itu permasalahan siswa ya yang kurang aktif ya Pak Salman. Iya, jadi jarang hadir Pak, jarang sekolah. Hadir juga ya, baik. Nah, kira-kira dari percakapan ini yang ingin Bapak dapatkan apa nih Pak Salman? Yang saya harapkan Pak, saya menemukan solusi bagaimana cara supaya siswa tersebut bisa sekolah lagi Pak. Selanjutnya baik, itu ada harapan perubahan dari seorang anaknya atau muridnya terkait dengan permasalahannya Pak Salman ya. Nah kira-kira perubahan apa yang diharapkan oleh Pak Salman? Ya perubahannya khususnya kepada anak tersebut bisa hadir lagi Pak, sekolah lagi. Namun Pak, saya kemarin tuh sempat gitu tanya-tanya ke teman-temannya gitu ya. Ternyata awalnya si anak ini rajin itu karena sering dianterin sama ayahnya Pak. Saya tanya ternyata di semester akhir semester 1 itu ternyata ayahnya meninggal Pak, yang biasa. Nah, kebetulan memang rumahnya katanya jauh Pak, jauh. Jadi kalau ke jalan raya itu harus pakai motor lagi karena memang tidak ada angkutan gitu, angkutan umum. Ini biasanya diantarin sama ayahnya, kebetulan ayahnya meninggal. Sulit gitu Pak. Baik ya, cukup ini ya Pak Salman ya, ceritanya cukup mengharukan ya. Kalau secara ideal misalnya dalam segi nilai misalnya ya Pak Salman, kalau kita lihat dari nilai kan idealnya misalnya dikasih nilai 10 dia bisa tadi kata Pak Salman bisa berubah dari sikap yang tadi menjadi lebih baik. Nah mungkin sekarang kira-kira ada berada di level atau di nilai berapa kira-kira Pak Salman terkait dengan permasalahan ini? Mungkin ini udah level level 5 mungkin Pak. Oh iya ya. Baik. Di level 5 ya Pak Salman ya. Oke. Di kondisi sekarang ini kira-kira yang ingin Pak Salman tingkatkan, mungkin pingin langsung ideal ke nilai 10 atau di nilai berapa menurut Pak Salman? Saya harap sih bisa sampai 10 Pak. Jadi siswa ini bisa hadir lagi untuk sekolah. Baik, ya oke, baik itu ya. Harapan Pak Salman ya mudah-mudahan nanti tercapai di
nilai ideal di nilai 10. Selanjutnya kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Salman lakukan sehingga bisa menciptakan adanya perubahan pada murid atau anak tersebut, Pak Salman? Saya berencana akan home visit Pak ke rumahnya. Kemudian memastikan gitu ya, siswa tersebut tuh alasan yang mendasar kenapa nggak sekolah tuh kenapa gitu. Jarang gitu, kemudian nggak ada kabar gitu. Betul. Jadi itu sama sekretaris kelas itu selalu dialpakan Pak. Baik, jadi tadi yang akan Pak Salman lakukan itu home visit mungkin ke rumahnya Pak Salman ya. Selanjutnya nanti Pak Salman mendapatkan informasi dari orang tuanya mungkin ya Pak Salman ya. Ya, Oke, betul. nah kira-kira nih Pak Salman akan merencanakan home visit tersebut ke rumah orang tua siswa tersebut itu kira-kira kapan nih Pak Salman? Rencananya besok Pak. Besok, iya. Jadi lebih cepat ya Pak Salman ya? Iya. Ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan secepatnya besok ya Pak Salman ya. Nah, Iya. Selanjutnya setelah katakanlah Pak Salman sudah home visit, nah nanti misalnya ada yang mungkin yang ingin Pak Salman ajak atau ingin membantu terkait dengan permasalahan dari Pak Salman, kira-kira siapa nih yang ingin Bapak ajak nih nantinya? Rencananya sih Pak, saya mau ngajak guru BK Pak, biar nanti bisa dibantu untuk menemukan solusi permasalahan dari anak tersebut Pak. Bisa langsung bimbingan konseling gitu. Itu sih Pak. Baik ya, bagus sekali ya Pak Salman ingin mengajak guru BK-nya atau rekan guru dari BK-nya sehingga nanti informasinya lebih banyak didapatkan terkait dengan anak tersebut ya Pak Salman ya. Oke. Nah, dari percakapan ini ya Pak Salman sudah mendapatkan gambaran ya Pak Salman ya, pencerahan. Ya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau Pak Salman lakukan untuk mempercepat mungkin rencana yang akan Pak Salman lakukan terkait dengan permasalahan siswa tersebut? Iya, saya akan coba juga sambil bertanya-tanya Pak kepada teman-teman, terutama yang dekat dengan rumah, dengan gitu, informasi apakah siswa tersebut memang ada di rumah atau tidak. Masih mungkin berkabung gitu, sehingga tidak sekolah lagi Pak, jarang sekolah. Jadi saya perlu bertanya-tanya mungkin kepada siswa satu kelasnya Pak. Oh iya, berarti Pak Salman juga mengajak mencari informasi atau mengajak teman-teman di kelasnya ya, teman-teman dari siswa tersebut Pak Salman ya, biar nanti informasinya lebih lengkap ya, gitu ya Pak Salman ya. Iya Pak. Wih ya, luar biasa Pak Salman ya, sudah bisa memberikan solusi-solusi terbaiknya. Mudah-mudahan nanti ini terlaksana dengan sebaik-baiknya ya Pak Salman ya, sehingga permasalahan dari anak atau murid tersebut bisa segera terpecahkan ya. Baik, saya tunggu Pak Salman ya informasi atau progres selanjutnya terkait siswa tersebut ya. Nanti Pak Salman juga bisa sebelumnya komunikasi atau menghubungi saya terlebih dahulu ya untuk bisa menyampaikan informasi selanjutnya mungkin Pak Salman ya. Iya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Saya sangat senang Pak Salman ya terkait dengan informasi yang Pak Salman sampaikan. Iya. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Adnan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak Adnan ya. Baik. Dan saya hari ini merasa cukup lega Pak, karena sudah menemukan
rencana solusi-solusi atau aksi nyata yang akan saya lakukan setelah bertemu dengan Bapak, setelah ngobrol, sharing dengan Bapak. Alhamdulillah saya dapat solusi-solusi yang cukup baik, Pak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, Pak. Baik, ya, sama-sama Pak Salman ya. Terima kasih banyak juga ya. Jadi jangan sungkan nanti Pak Salman kalau ada apa-apa nanti segera menghubungi saya ya. Mudah-mudahan kita sama-sama ada waktu yang tepat untuk berbincang-bincang ya. Baik, itu saja Pak Salman. Terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari saya khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan. Sama-sama Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Iya Pak Adnan tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Salman ya. Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Ya. Sebelum diakhiri proses ini Pak Adnan, saya akan menanyakan coaching pasca observasi. Baik Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian apa yang diinginkan? Ya. Baik Bu, pada coaching kali ini saya sudah melakukan ya proses coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, juga identifikasi, rencana aksinya, dan juga tanggung jawab terkait yang disampaikan oleh coaching. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya yang disampaikan oleh coaching tersebut, Bu. Luar biasa ya Pak Adnan ya. Menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan sangat baik dan juga proses alurnya sudah sesuai prinsip coaching, juga sudah menggali solusi-solusi yang timbul dari coaching sendiri. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir, selain hanya mendengarkan aktif, jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Bu, yaitu terkait dengan kedepannya saya akan membuat Bu pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot ya dalam proses coaching sehingga lebih leluasa, lebih santai untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencananya juga tindakannya yang lebih signifikan gitu Bu, sehingga betul-betul solusi itu timbul dalam diri coachingnya, sehingga dengan segera atau dengan cepat permasalahan yang ada pada siswa atau murid tersebut bisa segera terselesaikan. Mungkin itu Bu. Luar biasa sekali ya Pak Adnan. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Adnan dan juga Pak Salman dengan praktek coachingnya yang sangat luar biasa. Semoga dengan coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tita. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana sebaliknya Pak Salman? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali ya Bu Tita ya dalam praktek coaching. Sekarang Bu Tita jadi coachingnya, jadi coaching. Kemudian Pak Adnan sebagai coaching ya Bu Tita ya. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya beberapa pertanyaan Bu Tita kepada Bu Tita. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih Pak Salman atas waktunya. Jadi, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coaching, yaitu Bapak Adnan. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi pendengar yang aktif
Nah, untuk kompetensi ini, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan observasi dalam diskusi kali ini, Bu? Baik Pak, jadi selama proses diskusi, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh Koci. Nah, yang terakhir Bu ya, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini, Bu? Indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan Koci, yaitu Pak Adnan, Bapak. Ya, berarti ada pada solusi dari permasalahan Koci ya, Bu. Nah, semoga dengan diskusi kali ini antara coach dan Koci nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah Koci untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bapak. Nah, baik, langsung saja waktu saya berikan kepada Ibu untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tita. Apa kabar, Pak Adnan? Alhamdulillah baik, Bu. Begini ya Pak Adnan, saya dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan, betul kan Pak Adnan? Betul, Bu. Saya mau sedikit bercerita kepada Ibu nih, masih ada sesuatu yang saya dapatkan saat di kelas mengamati murid saya ketika di kelas, Ibu, gitu. Jadi, baiklah. Iya, Bu. Jadi gini, Bu, kebetulan kan saya mengajar mata pelajaran fisika, Bu, ya. Jadi ada beberapa anak di kelas itu kurang aktif, itu, Bu, ya. Padahal saya sudah melakukan proses pembelajaran, diskusi, juga melakukan tanya jawab, ya, memberikan materi dari dari PowerPoint, juga dari video, tetapi anak tersebut atau murid tersebut masih tetap saja, Bu, agak kurang aktif gitu. Itu gimana, Bu, ya? Pelajaran fisika, pelajaran eksak yang paling ditakuti sama anak-anak ya Pak Adnan ya. Mungkin sebagian besar seperti itu, Bu, ya. Baik, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahannya adalah ketidakaktifan anak atau peserta didik pada pelajaran fisika. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita kali ini? Yang saya harapkan, Bu, terkait pada kesempatan diskusi ini, saya berharap murid-murid yang tadi yang beberapa kurang aktif, saya ingin mereka sama aktifnya seperti teman-teman yang lain, sehingga di kelas itu lebih hidup, ya, Bu, lebih komunikatif, ya, lebih tidak satu arah tetapi dua arah, saling bertanya, saling menjawab, yang mengungkapkan apa yang menjadi ketidaktahuan atau kekurangan dalam proses pembelajaran saat mereka mendapatkan materi yang saya sampaikan, gitu, Bu. Ya, intinya adanya perubahan ke arah yang lebih baik ya dari siswa yang tidak aktif itu, karena memang memperoleh pendidikan adalah hak semua anak ya Pak Adnan ya. Betul, Bu, betul. Baiklah. Dari hal yang tadi Bapak sampaikan, perubahan aktif itu bisa kondisi yang idealnya berada pada kondisi berapa nih kalau kita hitung-hitungan, pada level berapa? Betul, Bu, kalau saya kondisi saat mengamati siswa tersebut itu mungkin yang saya ketahui kalau idealnya mungkin ya dinilai 10, Bu, ya. Tapi ya kejadian tersebut ya atau permasalahan tersebut ya
Mungkin saya bisa menilai ya di level 6 mungkin Bu ya. Ya. Di level 6. Di kondisi sekarang kira-kira di level 6. Berapa bisa Pak harapan Pak Adnan bisa ditingkatkan sampai ke level berapa ya perubahannya? Iya, saya berharap Bu perubahan tersebut itu bisa meningkat ke level ya 9 mungkin Bu, kalau ya agak sulit sih kalau ke 10 ya terkait dengan fisika Bu ya. Ya, saya berharap ke 9 lah mungkin Bu ya. Berarti dari level 6 ke level 9 ya Pak Adnan ya? Betul Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Baik, saya terpikir Bu saat ini untuk melakukan perubahan terhadap beberapa murid tersebut, yaitu dengan memberikan pembelajaran berbasis gadget gitu Bu. Karena kan di zaman era sekarang bahwa siswa tidak terlepas dari gadgetnya Bu, dari handphonenya. Nah, selain handphone kan itu sarana atau fasilitas yang diberikan orang tua kepada anaknya, ya saya berharap sarana tersebut atau fasilitas tersebut bisa digunakan, dimanfaatkan untuk proses belajar, bukan hanya untuk misalnya main game saja atau medsos saja, tetapi bisa digunakan untuk pembelajaran fisika. Nah, saya berencana untuk memberikan aplikasi ya terkait dengan materi-materi fisika untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap siswa tersebut gitu. Gadget ya, penggunaan gadget luar biasa, kerja keras yang luar biasa dari Pak Adnan untuk memajukan dunia pendidikan fisika karena memang seperti iya Bu ya, iya betul Bu. Oke, untuk mentoring atau pendampingan, selain ada strategi yang lain itu bagaimana cara menciptakan menggunakan gadget dengan nyaman. Misalnya ketika menggunakan gadget anak tidak bisa membuka aplikasi lain, maklum namanya juga. Iya Bu. Baik Bu, terkait permasalahan tersebut saya karena di sekolah itu ada fasilitas bantuan dari pemerintah yaitu tab atau tablet sekolah Bu ya. Jadi ketika ada anak yang trouble di handphonenya atau nggak bawa handphone atau handphonenya rusak, ya, maka kami akan meminjamkan kepada siswa tersebut untuk menggunakan tablet sekolah atau tab sekolah sehingga semuanya terfasilitasi. Nah, itu Bu. Selanjutnya kalau misalnya terkendala dengan internet dari handphone siswanya, maka di sekolah pun difasilitasi wifi Bu ya atau hotspot dari sekolah gitu Bu. Saya kagum sekali dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Adnan. Nah, selain kita juga Pak Adnan kira-kira akan meminta bantuan siapa atau guru lain untuk meningkatkan atau penggunaan gadget ini Pak dalam pembelajaran fisika? Nah itu Bu, saya sangat perlu sekali Bu ya, yaitu saya akan meminta bantuan atau meminta tolong kepada rekan guru saya. Kebetulan kan di SMA itu ada mata pelajaran TIK Bu ya atau komputer, jadi saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan rekan saya guru TIK, dan guru TIK tersebut itu sangat antusias, ya, senang ketika saya meminta bantuan atau meminta informasi-informasi terkait dengan pembelajaran berbasis TIK. Dan bahkan beliau jika ada waktu itu berkenan Bu ikut membantu dalam proses pembelajaran di kelas gitu Bu. Jadi saya sangat beruntung gitu Bu ya. Iya Bu. Oke, berarti Bapak akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan lain, dengan guru TIK. Betul Bu. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan proses ini?
Ya, yang saya terkait ini Bu ya, karena jam pelajaran saya di SMA itu kan seminggu sekali Bu ya, satu pertemuannya 3 jam. Jadi karena di minggu ini sudah dilaksanakan proses pembelajaran, berarti di pertemuan selanjutnya Bu, mungkin minggu depan saya akan melaksanakannya. Nah, sebelum nanti di hari hanya, berarti saya besok atau lusa saya akan komunikasi dulu dengan guru TIK-nya. Juga saya akan mengecek kepada pihak di bagian sarana prasarana di sekolah, apakah tabnya bisa digunakan, apakah wifi di sekolahnya bisa digunakan untuk proses pembelajaran di minggu depan gitu Bu. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Begitu Bu. Bagus sekali ya Pak Adnan. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak Adnan dapatkan? Baik Bu, dari percakapan hari ini ya perasaan saya atau unek-unek saya lega Bu ya, tersampaikan terkait dengan tadi permasalahan-permasalahan, juga solusinya saya dapatkan juga Bu ya, sehingga nanti membantu proses pelaksanaan atau rencana saya di pertemuan selanjutnya Bu. Baik Pak Adnan, saya tunggu ya progresnya ya minggu depan Bu, ya. Ya. Insya Allah Bu, nanti saya sebelumnya menghubungi Ibu dulu untuk meminta waktu, dan saya nanti akan insya Allah saya sampaikan informasi-informasi setelah saya melakukan rencana untuk pembelajaran berbasis TIK tersebut Bu. Iya. Saya boleh minta videonya ya pada saat pembelajaran. Baik Bu, boleh Bu, insya Allah Bu. Biar lebih terlihat ya. Saya sangat tidak sabar untuk melihat progresnya dari Pak Adnan. Iya Bu. Iya Pak Adnan, karena waktunya sudah waktunya saya masuk, ada rapat. Jadi saya cukupkan sampai di sini ya Pak Adnan. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tita. Iya, Bapak Salman. Ya, alhamdulillah ya sudah melaksanakan coaching, barusan praktik coaching ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pasca coaching ya, Ibu. Ya Pak. Sebelum diakhiri proses ini, saya akan menanyakan pasca observasi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian apa yang diinginkan. Baik, terima kasih Pak Bapak. Pada coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan prinsip coaching dan sudah dilakukan menggali solusi-solusi yang timbul dari coachingnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir, selain hanya mendengarkan aktif, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Pak, yaitu kedepannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga coaching bisa lebih leluasa mengungkapkan apa yang menjadi rencananya, juga tindakannya yang lebih signifikan, dan saya akan meluangkan banyak waktu, jadi saya akan lebih santai, bisa jadi tidak terburu-buru waktunya, seperti itu Bapak.
Baik Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tita dan juga kepada Pak Adnan dengan praktik coachingnya yang sangat luar biasa ini ya. Semoga dengan coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Demikian dari saya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, gimana? Alhamdulillah, Bapak Salman. Apa kabar Bapak Salman? Sehat? Sehat Pak Dede. Alhamdulillah Pak Dede ya, dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam praktek coaching ya, dari Pak Dede sebagai coach, kemudian Bu Tita sebagai ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak Dede, kompetensi coaching apa yang Bapak laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih Bapak Salman. Saya kompetisi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif ya, terhadap permasalahan yang diutarakan oleh Ibu Tita sebagai coaching. Seperti itu Pak. Iya, pendengar yang aktif ya Pak ya. Ya betul. Nah, untuk kompetensi ini, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Bapak lakukan dalam observasi pada diskusi kali ini? Oke, baik Pak. Jadi pada proses diskusi ini kompetensi yang ingin saya observasi secara aktif dan spesifik adalah terkait rencana tindak atau rencana aksi Pak yang akan dicapai oleh coaching itu Pak. Iya. Nah, yang terakhir Pak, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dalam diskusi ini kira-kira apa? Indikator kecapai solusi dari permasalahan coaching Pak. Ya. Tercapaian solusi dari permasalahan coaching. Iya. Berarti ada pada solusi dari permasalahan coaching apa ya? Nah, dengan diskusi kali ini antara coach dan coaching nanti bisa menemukan suatu solusi yang bisa mempermudah coaching untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Seperti itu ya Pak? Ya, terima kasih. Baik, langsung saja silakan pada Bapak untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Ibu Tita, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Dede. Bagaimana Pak Dede kabarnya? Baik sekali, alhamdulillah hari ini walaupun sibuk tapi tetap kita semangat ya Bu ya. Ibu Tita kelihatannya sepertinya ada yang mau disampaikan nih. Tiba-tiba ada di ruang saya ini. Iya, betul sekali Pak. Ada yang saya mau ceritakan. Ini mengenai kegalauan saya Pak. Apa tuh? Kira-kira Ibu mau menceritakan apa hari ini? Begini ya Pak ya, saya kan sekarang mengajar di kelas 1 ya. Sudah hampir masuk bulan ketiga ya, di Juli, Agustus, sekarang udah mau masuk. Saya di sini mengalami kegalauan Pak, karena anak kelas 1 itu belum bisa baca semuanya, baru sekitar 25%. Itu sangat membuat membuat saya itu jadi galau Pak, dan saya bingung kadang-kadang seperti itu. Baik Ibu Rita. Jadi Ibu merasa galau
karena sebagian peserta didik ibu kelas 1 itu ya tadi, belum semuanya bisa baca tulis gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi mohon maaf Bu, jadi akhir pembicaraan ini pengen Ibu bagaimana di akhir pembicaraan ini? Iya Pak. Dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di kelas 1 khususnya untuk siswa yang tadi tingkat yang sudah membacanya itu lebih tinggi dari 25%, karena saya akumulasikan siswa yang belum bisa membaca itu sekitar 75%. Dan saya juga ingin mencari solusi terbaik untuk meningkatkan minat baca. 75%. Jadi di akhir pembicaraan ini Ibu ingin semua permasalahan ini tercapai. Yang asalnya 75% peserta didik Ibu belum bisa baca tulis, mungkin nanti 100% bisa baca tulis Bu ya. Amin, itu harapan saya Pak. Nanti tadi saya mendengar kata galau. Galau di sini maksud Ibu apa ya? Iya. Bisa dideskripsikan sedikit galau. Ketika kita punya target tetapi belum tercapai ya Bapak ya, dia akan menimbulkan kegalauan. Jadi beban juga Pak, karena pada ini adalah tahun pertama saya ngajar di kelas 1. Biasanya saya di kelas atas Pak, 4 tahun tidak memegang anak kelas 1. Sekarang tiba-tiba harus ngajar di kelas 1 Pak. Beban sekali Pak. Oh, jadi tadi saya mendengar ada kata target belum tercapai. Kira-kira ini Bu, kira-kira menurut Ibu apa sebab yang menjadikan target tidak tercapai sehingga dampaknya menurut observasi Ibu 75% siswa belum bisa baca tulis gitu. Apa sebabnya? Setelah saya melakukan observasi terhadap peserta didik saya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh anak-anak saya. Yang pertama, minat baca kurang, kemudian dukungan orang tua juga kurang. Kemudian ada beberapa anak yang memang tidak masuk ke TK atau PAUD terlebih dahulu. Memang TK dan PAUD itu tidak mengajarkan membaca, tetapi mengenalkan huruf. Tapi setidaknya dengan mengenal huruf mereka ada dasar seperti itu Pak. Dan yang paling mengerikan adalah mereka itu lebih banyak main game ternyata. Lebih banyak menggunakan gadget untuk main game. Jadi minat bacanya tidak ada keinginan untuk bisa membaca seperti itu. Oke, baik Ibu. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira permasalahan ini mungkin ada ide yang muncul tiba-tiba Pak, ketika Ibu di kelas akhir-akhir ini mengidentifikasi bahwa 75% siswa atau peserta didik Ibu belum bisa baca tulis. Kira-kira ada ide yang muncul nggak? Dari challenge, dari tantangan tersebut? Iya, baru terpikir oleh saya. Saya kemarin cuma menggunakan metode dulu ya, metode eja, metode kata, dan metode SAS ya yang terakhir saya gunakan. Tapi saya tidak terpikir karena mereka suka main gadget. Ini kenapa saya tidak menggunakan metode budget yang menggunakan gadget juga ya Pak ya? Seperti itu. Iya, dengan gadget, dengan gambar-gambar juga saya merasa ini saya ada ide itu seperti itu Pak. Ya, bagus sekali itu ide itu. Kira-kira ada lagi ide yang lain? Sepertinya saya harus melakukan parenting juga dengan orang tua Pak. Parenting ya, parenting. Jadi Ibu ada sesi waktu untuk
berjumpa dengan orang tua atau wali peserta didik Ibu ya. Ya, saya harus melakukan ini, Pak. Tadi Ibu saya yang ide yang pertama itu mengenai yang saya tangkap mungkin Ibu akan melakukan pembelajaran dengan dukungan gadget seperti itu ya. Kira-kira menurut Ibu secara nyatanya di kelas itu akan prosesnya seperti apa? Baik Pak, saya di kelasnya itu saya akan menggunakan laptop dan juga Infocus. Nanti saya akan mendownload beberapa pembelajaran yang dari YouTube dan dari TikTok juga. Mudah-mudahan dengan menggunakan media seperti itu akan menarik minat anak supaya bisa cepat ingin membaca seperti itu. Cepat bisa membaca. Jadi motivasi intrinsik siswa itu terbangun Bu ya? Ya, harus dari intrinsik. Kalau dari ekstrinsiknya itu pengaruhnya kurang bagus. Luar biasa Ibu Tita ya. Kira-kira Ibu hambatan apa hambatan yang lain? Katakanlah begini Bu, selain katakanlah itu sekarang Ibu punya ide untuk menggunakan media gadget, terus Ibu akan melakukan parenting. Selain solusi yang Ibu ingin gunakan tadi, kira-kira hambatan lain terkait belum tercapainya siswa untuk membaca tersebut, hambatan lain kira-kira ada nggak hambatan lain? Pertama mungkin hambatan kan tadi tidak otomatis saya menggunakan gadget ya, tapi dialihkan ke laptop ya dengan menggunakan Infocus. Kemungkinan hambatannya sarana juga, kadang kita Infocusnya cuma satu suka rebutan gitu seperti itu. Kemudian kalau biasanya saya berencana akan mengelompokkan, nanti ada keterlibatan orang tua di dalam satu kelompok siswa yang harus menggunakan gadget. Saya akan menggunakan metode permainan seperti itu Pak. Hambatannya mungkin ada beberapa orang tua yang tidak punya gadget seperti itu Pak. Jadi audio visual seperti itu ya? Iya Pak. Ada visual dan audionya juga ya. Kira-kira Bu, Ibu akan melakukan pembelajaran ya dengan memakai gadget atau media lain seperti yang Ibu utarakan sebelumnya. Apakah ini akan dilaksanakan secepatnya atau bagaimana nih Bu? Insya Allah harus secepatnya Pak, untuk mencapai keberhasilan tingkat baca anak gitu Pak. Kira-kira Bu, mungkin Ibu untuk mengimplementasikan rencana aksi Bu itu perlu dukungan atau sumber daya lain atau sumber daya manusia lain yang ingin Ibu ikut sertakan dalam ya Pak, saya tidak bisa sendiri ya Pak untuk mencapai keberhasilan ini. Saya berencana akan berkolaborasi yang pertama dengan operator sekolah karena memang biasanya dia menguasai IT. Selanjutnya sama guru senior juga yang sudah lama mengajar di kelas 1. Dia bisa saya mengajarkan metode membaca yang tepat untuk anak seperti apa gitu. Hebat Ibu ya, selalu banyak ide dan perencanaannya cukup bagus Bu ya. Terakhir Ibu, mohon maaf nih saya mau tanya juga. Menurut Ibu, gambaran Ibu bisa nggak memvisualisasikan, katakan Ibu mengimplementasikan rencana tersebut, kira-kira memvisualisasikan keberhasilannya bisa nggak Ibu
Maksudnya begini, bagaimana Ibu menggambarkan visualisasi ketercapaian tersebut? Coba Ibu, saya minta deskripsi Ibu dalam keberhasilan. Iya Pak, tingkat keberhasilannya anak itu bisa membaca walaupun hanya belum berbentuk kalimat ya Pak ya, bentuk kata seperti itu. Kemudian saya juga menyediakan beberapa buku cerita yang tidak bacaannya tidak terlalu panjang. Nanti di situ ada pojok baca. Saya akan melihat tingkat partisipasi anak meminjam buku di pojok baca meningkat atau tidak, bisa dilihat dari situ ya Pak. Kemudian saya juga punya catatan baca anak, misalnya kalau anak tersebut sudah sampai halaman berapa seperti itu, saya ada catatannya Pak seperti itu. Kalau ada peningkatan otomatis tindak seperti itu Pak. Luar biasa Ibu. Kira-kira ada lagi yang ingin diobrolkan Ibu? Selain itu. Saya kira cukup Bapak. Saya sekarang merasa lebih lega. Alhamdulillah ya. Apa nih simpulannya dari pembicaraan ini menurut Ibu? Kesimpulannya, saya setelah berdiskusi dengan Bapak timbul ide yang tidak direncanakan sebelumnya seperti itu Pak. Jadi wah seperti ini. Jadi keluar ide. Alhamdulillah Bu ya. Saya juga sebagai kepala sekolah insya Allah akan sangat mendukung Bu ya. Kemudian mendorong guru-guru lain juga untuk terlibat aktif dalam rencana aksi Ibu Tita tadi ya Bu ya. Cukup Bu ya. Masih ada Bu. Iya Pak. Terima kasih sudah mengganggu waktunya Bapak ya. Bapak nanti kalau saya kalau saya misalnya minta waktunya ke Bapak melaporkan progres metode yang saya gunakan, saya minta waktunya bisa ya Pak ya? Boleh, sangat boleh Bu. Selalu terbuka ya Bu ya. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih, sama-sama Ibu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Ibu ya. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama. Ya baik, Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Bapak, selamat. Ya tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tita ya sebagai coaching. Betul, alhamdulillah. Sebelum mengakhiri proses ini ya Pak ya, saya akan menanyakan pasca observasi apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator ketercapaian apa yang diinginkan. Ya, pada coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur cerita Pak ya. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali ide coach yang muncul tiba-tiba atau mungkin juga ide yang sebelumnya, yaitu untuk menceritakan permasalahan dan dengan sendirinya menemukan cara pemecahannya. Itu Pak. Ya, coaching kali ini Bapak sudah biasa melakukan proses coaching dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, dan Bapak juga sudah menggali solusi-solusi yang timbul dari coachingnya. Nah sekarang untuk pertanyaan terakhir Pak, selain hanya mendengarkan aktif, jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang bisa Bapak lakukan? Mudah-mudahan
mudah-mudahan kedepannya saya akan lebih mengeksplorasi pertanyaan yang lebih berkualitas Pak ya, khususnya mengenai eksplorasi permasalahan. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengidentifikasi permasalahan dengan benar, terukur seperti itu, mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya lagi lebih spesifik dan terarah seperti itu Pak. Iya, baik Pak Dede, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dede dan juga kepada Ibu Tita yang telah melakukan praktik coachingnya yang sangat luar biasa. Semoga dengan coaching kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Begitu ya Pak ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Salman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Tita, Bapak Adnan? Baik, alhamdulillah Pak Dede. Baik Ibu, untuk kali ini saya sebagai observer, nama saya Dede Kurniadi dan Ibu Tita sebagai coach ya untuk praktek coaching ini ya, dan sebagai coachnya yaitu Bapak Adnan, betul Ibu? Betul Bapak. Nah, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Tita. Ibu Tita, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching hari ini, Bu? Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Adnan sebagai coaching. Pendengar yang aktif. Nah, untuk kompetensi ini, Ibu Tita, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu observasi dalam diskusi kali ini? Jadi selama proses diskusi ini, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh coach Bapak. Baik Ibu, yang terakhir, indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini, Bu ya. Baik Pak Dede, indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan coach dengan coach dengan coach itu timbul sendiri solusi-solusinya. Saya tidak memberikan solusi, tetapi beliau sendiri yang akan mengeluarkan solusi-solusinya. Baik, Ibu Tita. Iya, Bapak. Ulangi. Mana di awal? Di awal. Saya salah nada. Salah nada tuh. Nada sumbang. Terus-terusnya lu. Ulangi. Ya, Pak, ayo. Ya, Bapak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Baik Ibu Tita, dalam kesempatan ini kita akan melakukan praktek coaching Ibu Tita, yaitu sebagai coach dan Bapak Adnan sebagai coach. Betul Ibu Tita? Ya, betul Bapak. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu sebagai coach. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan
melaksanakan pada kegiatan coaching kali ini, Ibu Tita. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi, kompetensi coaching yang akan saya laksanakan ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach, yaitu Bapak Adnan. Baik, pendengar yang aktif ya Bu ya. Nah, untuk kompetensi ini Ibu Tita, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan Ibu Tita atau observasi dalam diskusi kali ini? Jadi, selama proses diskusi ini, kompetensi yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh Pak Adnan sebagai coach. Nah, yang terakhir Ibu Tita, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini, Ibu? Indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan yang akan disampaikan oleh coach, yaitu Bapak Adnan. Seperti itu Bapak. Baik, semoga dalam proses praktik coaching ini Ibu sebagai coach dan Bapak Adnan sebagai coach nanti secara langsung bisa menemukan suatu pembicaraan masalah atau solusi yang bisa mempermudah si coach untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, amin Bapak. Baik, silakan kepada Ibu Tita juga kepada Bapak Adnan untuk mulai melakukan proses praktik. Silakan Ibu Tita. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Adnan. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah Ibu Tita baik nih. Alhamdulillah. Pak Adnan, dengar-dengar ada yang mau disampaikan ya atau diceritakan. Iya Bu. Betul begitu? Betul Bu. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu dengan kesempatan Ibu bisa bertemu dalam kegiatan ini Bu ya. Jadi gini Bu, saya ingin bercerita setelah saya melakukan pembelajaran di kelas Bu. Kemudian ada beberapa siswa saya atau murid saya di kelas yang kurang aktif atau bosan Bu. Kelihatannya bosannya, kebetulan saya mengajar mata pelajaran fisika Bu ya. Nggak tahu pusing dengan hitungan atau gimana gitu. Tapi kelihatannya siswa tersebut jadi kurang bersemangat gitu Bu di pembelajaran di kelasnya gitu. Baik Bapak, pembelajaran fisika, pembelajaran eksak yang luar biasa ya Pak ya. Betul Ibu. Apalagi dilaksanakan di jam-jam terakhir. Iya Bu. Oke. Tapi saya tidak banyak waktunya Pak Adnan, saya hanya punya waktu 15 menit ya. Kita Baik. ngobrol-ngobrol. Iya, terima kasih Ibu dengan waktunya. Oke, akan saya garis bawahi bahwa intinya adalah ketidakaktifan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran fisika. Betul Bu. Apa ya? Betul. Kira-kira dari diskusi ini apa yang Bapak inginkan atau harapkan? Yang saya harapkan Bu ya, ketika dalam diskusi ini bahwa murid tersebut atau siswa saya di kelas yang kurang aktif, yang merasa bosan di kelasnya itu terjadi perubahan ke arah yang lebih baik Bu. Mereka juga bisa mengikuti teman-temannya yang aktif, juga semangat, sehingga kelas yang saya ajar itu terasa hidup gitu Bu, saling komunikatif gitu Bu ya. Apalagi terkait dengan diskusi-diskusi materi di fisika gitu Bu. Intinya ada perubahan ya Pak Adnan ya. Betul. Ke arah yang lebih baik lagi, lebih aktif lagi. Betul. Baik Pak, dari hal yang tadi Bapak sampaikan, perubahan aktif itu bisa kondisi yang ideal yang berada di kondisi level 10. Kira-kira di pelajaran fisika yang Bapak ajarkan, Betul. berada pada level berapa ya kira-kira Bapak? Untuk yang saya amati saat ini Bu ya,
saya berpendapat bahwa kondisi saat ini yaitu mungkin kalau dilihat dari level ya masih di level 5 Bu, karena mungkin agak sulit ya untuk terkait dengan mata pelajaran fisika untuk mencapai level idealnya 10 gitu Bu, seperti itu Bu. Oke, ada di level 5 ya Pak Adnan. Betul Bu. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan sampai tingkat perubahan ke arah yang lebih baik? Ya, setelah diskusi, setelah proses coaching ini, saya berharap Bu, peserta didik saya atau murid saya di kelas itu adanya perubahan ya, kalaupun tidak bisa sampai ke nilai yang ideal Bu ya, yang 10 ya, saya berharap ya nilai 9 lah mungkin Bu, sehingga ada perubahan yang lebih baik terkait dengan murid saya di kelas gitu Bu. Berarti dari level 5 ke level 9. Luar biasa ya Pak Adnan. Iya Bu, Kira-kira mudah-mudahan. apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya terpikir Bu, saat ini saya akan mencari metode dalam pembelajaran yaitu dengan demonstrasi alat peraga sederhana yang akan nanti dilakukan oleh setiap kelompok murid saya di kelas Bu. Karena di sini di demonstrasi alat sederhana ini mereka tidak melakukan perhitungan Bu. Ya, karena tadi mungkin di bosennya itu siswanya melakukan hitung-hitungan, mungkin karena banyak ngitung mungkin Bu ya fisikanya, sehingga anak-anak merasa pusing atau bosennya, sehingga saya berencana melakukan metode pembelajaran dengan demonstrasi alat peraga sederhana sesuai materi fisika yang mereka inginkan gitu Bu. Jadi saya tidak menentukan, silakan saja kelompok masing-masing menentukan materinya sendiri. Yang penting mereka bisa nantinya mempresentasikan atau melakukan diskusi terkait dengan alat peraga sederhana tersebut, gitu Bu. Gagasan yang luar biasa, yang berdiferensiasi ya Bapak Adnan ya. Baik Bu. Untuk mentoring atau pendampingan, selain itu ada tidak strategi yang telah dilakukan sehingga anak-anak itu nyaman dengan penyampaian dari yang disampaikan itu Bapak? Ya, baik Bu. Jadi dalam mempersiapkan demonstrasi alat peraga sederhana, saya sebelumnya memberikan dulu Bu langkah-langkah dalam membuat alat peraga sederhana sebagai contoh ya, dengan membagikan atau membuat LKPD atau lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik, sehingga nanti murid saya di kelas terarah Bu ya dalam rangka membuat alat peraga sederhana. Dan saya pun mentargetkan anak-anak itu jangan sampai mengeluarkan biaya lebih dari 10.000 untuk membuat alat peraga sederhana itu. Dan pastinya anak-anak bisa menggunakan bahan atau alat yang tersedia di lingkungan sekolah ataupun yang tersedia di rumahnya masing-masing gitu Bu. Biar lebih menghemat juga memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai gitu Bu. Itu Bu mungkin. Hebat ya Pak Adnan ya. Iya saya. Tidak menimbulkan sampah dan hemat biaya. Betul Bu. Kira-kira nih untuk kegiatan mentoringnya memerlukan support atau bantuan dari siapa nih Pak Adnan, akan berkolaborasi dengan siapa? Nah itu Bu, betul sekali Bu ya. Saya pasti dan perlu Bu mengajak atau mengkolaborasi dengan rekan saya sejawat sesama guru fisika Bu. Kebetulan di sekolah saya ada guru fisikanya 3. Saya akan meminta pendapat, juga meminta saran, masukan kepada 2 guru fisika tersebut. Dan beliau juga sangat senang ketika saya meminta pendapatnya, meminta informasi-informasi terkait dengan pembuatan alat peraga sederhana untuk siswa kami di kelas Bu. Tetap kolaborasi ya Pak Adnan. Betul ya. Ibu. Dan
Rencananya kapan ya akan dilaksanakan proses ini, Pak? Ya, karena Bu di jadwal pelajaran fisika di tingkat SMA, saya kebetulan satu pertemuannya 3 jam, juga 1 minggu sekali, Bu ya. Jadi minggu ini sudah tidak ada pertemuan karena sudah sebelumnya. Saya secepatnya mungkin minggu depan, Bu, saya akan melakukan rencana yang tadi. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nah, sebelumnya besok atau lusa saya akan langsung mengkomunikasikan dengan rekan sesama guru fisika di sekolah. Setelah itu saya akan membuat rencana pembelajarannya, Bu, terkait LKPD, juga rencana pembelajarannya atau RPP mungkin, Bu ya. Iya. Bagus sekali. Iya. Pak Adnan, saya berharap ya ilmu-ilmu Pak Adnan itu bisa ditularkan untuk guru-guru yang lainnya. Itu sangat luar biasa, Pak Adnan. Baik, Bu. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak Adnan dapatkan? Dari percakapan hari ini, Bu ya, saya merasa plong, lega gitu, Bu, senang bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi kepada Ibu. Juga saya secara tidak langsung mendapatkan solusi-solusi yang terbaik yang saya sebelumnya belum terpikir gitu, Bu. Iya. Mungkin itu, Bu. Iya. Ya, saya tunggu progresnya ya Pak Adnan ya. Baik, Bu, baik. Insya Allah saya akan mensupport kegiatan yang Bapak Adnan lakukan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Insya Allah saya secepatnya setelah minggu depan saya laksanakan. Nanti saya akan sebelumnya menghubungi Ibu dulu untuk meminta waktu untuk menyampaikan informasi yang saya dapatkan nanti setelah melaksanakan rencana aksinya, Bu, di kelas. Mudah-mudahan ini terrealisasi dengan baik, Bu ya, dan anak-anak menjadi mendapatkan perubahan yang lebih baik yang saya harapkan tadi, Bu. Iya. Nanti kita mencari waktu yang tepat ya, yang waktu yang ini kan sempit hari ini karena saya memang ada acara untuk rapat. Betul, Bu, betul. Baik. Mohon maaf ya, saya sampai di sini dulu untuk diskusi kali ini. Saya mohon maaf ya Pak Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Dede. Gimana lega sekarang kalau udah melaksanakan sebagai coach? Alhamdulillah lega setelah mendengar curhatan dari coach Bapak Adnan. Baik Ibu Tita telah melaksanakan coach dengan baik, Bu ya, secara tahap alur, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah Ibu cover semuanya di tahap tujuan dan identifikasi. Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Ibu juga menggugah diri coach untuk melaksanakan proses pengembangan lebih lanjut, dan pada akhirnya coach menemukan ide-ide baru atau solusi baru dalam permasalahannya. Itu ya. Kemudian sebelum diakhiri proses ini, Bu ya, saya punya beberapa pertanyaan atas observasi. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu sebelumnya? Terima kasih Bapak Dede. Pada posting kali ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur itu kita menggali coaching Bapak Adnan mencapai permasalahan dan aksi.
coaching yang baik, proses alur yang sesuai tahapan coaching secara prinsip dan paradigma coaching sudah Ibu betul-betul laksanakan atau lakukan, sehingga pada akhirnya coaching bisa menggali solusi yang dari proses diskusi kalau coaching tadi. Nah sekarang untuk pertanyaan terakhir, selain hanya mendengarkan aktif, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan? Begini ya Pak ya, nanti ke depannya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga coaching bisa lebih leluasa, mengungkapkan apa yang menjadi rencananya dan juga tindakannya yang lebih signifikan. Kemudian selain itu saya juga harus meluangkan waktu yang lama, karena kalau waktunya terburu-buru jadi kadang-kadang tidak santai seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Ibu Tita, luar biasa ya. Saya ucapkan kepada Ibu semoga proses coaching ini mendapatkan maksud saya menjadikan manfaat buat banyak orang Bu ya. Amin. Terutama buat coach dan coachee dari Bapak Adel. Terima kasih Ibu Tita sebagai coach dan Bapak Adel sebagai coachee. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.